Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah Wali Paidi episode 6. Terbongkarnya kewalian Wali Paidi. Wali Paidi menyusuri jalan, pergi tanpa arah dan tujuan. Dia hanya berjalan dan berjalan, lupa akan makan dan minum. Wali Paidi ingin menghindari orang-orang yang mulai tahu kedudukannya. Mulai banyak orang sekarang yang memanggilnya Gus, memanggilnya Kiai, bahkan ada yang terang-terangan memanggilnya Sang Wali. Kehidupan Wali Paidi sekarang tampak ramai. Ada saja orang yang memerlukan bantuannya. Soal jodoh, soal penglaris, dan ada juga yang hanya minta barokah doa, dan yang paling berat ada yang minta diakui murid. Wali Paidi merasa terusik. Dia kepingin merasakan kehidupan yang dulu. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai penjual minyak wangi dengan pengajar alif-alifan di musolah kecilnya. Dan sekarang banyak orang yang berlomba-lomba ingin membangun musolanya. Wali Paidi ingin menghindari itu semua. Dia jengah akan semua pujian yang dialamatkan pada dirinya. Lebih-lebih akan datangnya malaikat yang mengunjunginya baru-baru ini. Wali Paidi mulai memasuki hutan belantara. Dia berjalan terus dan berhenti ketika dia melihat di depannya ada sungai. Dia mendekati bibir sungai. Dilihatnya airnya begitu jernih. Dia menunduk dan mulai membasuh tangan dan mukanya. Lalu Wali Paidi memperbarui wudunya. Karena Wali Paidi ini diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu dalam keadaan suci. Atau bahasa ngaji, daimul wudu. Setelah wudu, Wali Paidi baru sadar kalau ada orang yang agak jauh di sampingnya. Orang itu sedang memancing. Wali Paidi mendekati orang itu. Dia merasa orang itu bukan orang sembarangan. Melihat wajah dan tiba-tiba aja hati Wali Paidi semakin tentram ketika melihat orang ini. Wali Paidi mau mengucapkan salam, tapi kedahuluan orang tersebut. Assalamualaikum Kang Paidi, ucap orang itu. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, siapakah Anda? Tanya Wali Paidi keheranan. Untuk saat ini, namaku Syukron Fahmi, jawab orang itu. Wali Paidi terdiam. Dia hanya menunduk memikirkan jawaban orang tersebut. Dan tiba-tiba saja sikap Wali Paidi berubah dengan sendirinya tanpa ia sadari. Wali Paidi bersikap seakan menghadapi gurunya. Kang Paidi, sampean tidak seharusnya menghindari semua itu. Pujian-pujian itu adalah ujian buatmu. Ujian yang berupa pujian itu lebih berat dari penghinaan. Allah mau meningkatkan derajat sampean, ucap orang itu. Wali Paidi semakin menunduk. Ternyata orang yang sedang memancing ini tahu akan keadaan dirinya. Kang Paidi, dengan menghindari pujian-pujian itu, sama saja sampean menafikan kekuatan Allah. Karena sampean merasa tidak mampu. Padahal Allah lah yang memberi kekuatan, kata orang itu lagi.
Wali Paiti hanya bisa diam dan semakin menunduk. Air mata mulai meleleh dari matanya. Ingat, la haula wala quwata illa billah. Merasa mampu dan merasa tidak mampu itu tidak boleh. Itu sudah syirik khafi bagi orang setingkat sampean. Karena Allah yang memberi kekuatan. Allah meliputi segalanya. Wali Paiti menangis sesenggukan. Dia yakin orang yang di depannya adalah Nabiullah Khidir. Dia ingin bersalaman dengannya untuk memastikannya. Setelah menangisnya agak reda, Wali Paiti mengangkat wajahnya dan mau bersalaman dengan orang itu. Tapi orang yang mengaku bernama Syukron Fahmi sudah hilang dari hadapannya. Setelah bertemu sosok yang mengaku bernama Syukron Fahmi, Wali Paiti masih terdiam dalam duduknya. Masih terngiang-ngiang ucapan sosok misterius yang menggugah jiwanya itu. Wali Paiti berdiri membersihkan tempat duduknya dan mulai melaksanakan sholat. Setelah salam, Wali Paiti berdiri lagi dan melakukan sholat lagi. Begitu terus sampai malam, kira-kira sekitar jam 9 malam. Wali Paiti berhenti dan melanjutkan dengan melakukan wirid. Dia duduk bersila, memusatkan pikirannya, membuang jauh-jauh pikiran tentang dunia. Menggerakkan hatinya untuk berzikir sirri, dan entah berapa lama hal ini terjadi. Dan kemudian Wali Paiti merasakan alam di sekitarnya begitu hampa. Tidak ada suara, semua yang berada di sekitarnya jadi hitam, gelap gulita. Wali Paiti seakan menjadi udara yang hampa dan bergerak mengitari alam yang hitam pekat ini. Setelah berkeliling, tampak di depannya ada dua sosok manusia yang sedang duduk seperti duduknya orang tahiyat. Dan berdiri di samping keduanya sosok berjubah putih yang bercahaya. Lamat-lamat Wali Paiti mengenali salah satu sosok yang duduk di depannya tersebut. Tidak salah lagi, beliau adalah Imam Ghazali, mujtahid Islam, batin Wali Paiti. Lalu Wali Paiti melihat sosok baju putih itu maju ke depan dan berkata kepada sesuatu yang di depannya, sesuatu yang tidak terlihat. Gusti, bagaimana menurut jenengan terhadap kedua kekasihmu ini, yakni Nabi Musa dan Al-Ghazali? Tanya sosok putih itu. Lalu ada suara yang mengatakan, Musa, dengan izinku bisa menghidupkan orang yang telah mati. Tapi aku lebih suka terhadap Al-Ghazali karena dia dengan izinku pula bisa menghidupkan hati hamba-hambaku yang telah mati. Banyak menghilangkan kebodohan dan membuka jalan buat hamba-hambaku untuk lebih mengenalku. Lalu ketika sosok itu samar-samar hilang dari pandangan Wali Paiti. Lalu lamat-lamat terdengarlah adzan subuh. Sedikit demi sedikit alam mulai terlihat kembali. Setelah sholat, Wali Paiti bangkit dan kembali pulang. Demikianlah kisah terbongkarnya kewalian Wali Paiti. Sekian dan nantikan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.